Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mira Dewi Santika dengan akronim 101. Di sini saya akan menjelaskan terkait adab hormat kepada orang tua, guru, dan teman. Sebelumnya saya tanya dulu nih, siapa aja sih yang perlu kita hormati? Ya, kita itu harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Contohnya seperti orang tua, guru, ataupun teman sebaya. Nah, dari ketiga orang tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih adab hormat kepada orang tua, guru, ataupun teman. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari adab. Adab yaitu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Adab sendiri erat kaitannya dengan akhlak ataupun perilaku seseorang. Terkadang ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus beradab? Karena adab merupakan bagian dari akhlak mulia yang nantinya akan menuntun manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Adab sendiri perlu diterapkan sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran seseorang. Karena jika seseorang pintar namun tidak beradab, maka tidak ada harganya. Oleh karenanya, kita tidak asing dengan kata-kata adab dulu, baru ilmu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian adab dan tujuannya, kita akan membahas secara detail terkait adab hormat kepada orang tua, guru, dan teman. Yang pertama adalah adab hormat kepada orang tua. Di sini ada beberapa adab yang harus kita lakukan atau kita terapkan kepada orang tua kita. Yang pertama yaitu taat kepada orang tua. Taat ini mengandung banyak arti seperti mau menolong ketika orang tua susah. Kemudian kita juga tidak membantah ketika diperintah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tidak meninggikan suara ketika berbicara ataupun mendahuluinya. Nah, jika orang tua kita sedang berbicara, maka sebagai anak yang baik kita tidak mendahului atau menyelat omongan orang tua. Kemudian dalam berbicara, suara kita lebih rendah dari orang tua kita. Yang ketiga yaitu selalu mendoakan orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendoakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Nah, di sini dalam hadis ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yaitu anak soleh yang mendoakannya. Jadi sebagai orang muslim kita harus saling mendoakan. Adab kepada orang tua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah melarang kita untuk membentak orang tua dan kita harus mengasihi serta menyayangi mereka seperti mereka menyayangi kita di waktu kita kecil. Yang kedua yaitu adab hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi selama kita di sekolah kita harus selalu hormat dan patuh kepada guru. Ada beberapa cara atau adab hormat kepada guru. Yang pertama yaitu memperhatikan dan mendengarkan guru ketika menjelaskan materi di kelas. Nah, pada saat
guru menjelaskan materi, kita sebaiknya harus mendengarkan dan memperhatikan. Karena apa? Karena materi yang disampaikan guru itu sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Kita tidak akan merasakan langsung manfaatnya sekarang, namun ke depannya kita akan merasa menyesal jika kita tidak mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Kemudian yang kedua yaitu mentaati perintah guru. Di sini, jika guru memerintah kita, tentu perintah tersebut merupakan perintah yang baik. Jadi kita harus mentaati atau melakukannya. Namun, jika perintah tersebut jelek, maka kita bisa menolaknya secara halus. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dengan tekun. Jika di sekolah kita belajar dengan tekun, dengan serius, maka kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan tentunya akan bermanfaat. Nah, belajar dengan tekun itu juga termasuk adab hormat kepada guru. Kemudian yang keempat yaitu bersabar terhadap kesalahan guru. Nah, guru ini juga merupakan manusia biasa. Jadi, guru terkadang juga mempunyai kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kita sebagai peserta didik harus bersabar atau harus memaklumi kesalahan guru. Selanjutnya yaitu adab hormat kepada teman. Nah, di sini kita sebagai teman yang baik, kita harus mencintai teman kita. Ada beberapa adab hormat kepada teman. Di antaranya yaitu yang pertama, memperhatikan teman ketika berbicara. Kita sebagai teman, jika diajak bicara, kita itu harus memperhatikan, tidak ditinggal main HP atau lainnya. Yang kedua yaitu menerima kekurangan dan menutup aib teman. Setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan aib sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai teman yang baik, kita itu harus menutupi aib teman kita. Maka niscaya aib kita akan ditutupi juga. Kemudian yang ketiga yaitu berteman karena Allah. Terkadang ada anak yang berteman karena harta atau karena anak itu dermawan, jadi dimanfaatkan. Kemudian ada juga yang lainnya. Jadi sebaiknya kita itu berteman karena Allah, agar kita selalu berteman sampai di surga Allah. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kerukunan. Nah, di sini jika kita selalu bersama, kita selalu rukun, maka kita itu akan senang, akan nyaman dengan anak tersebut. Tapi terkadang jika kita mempunyai teman yang baik, maka ada seseorang yang iri atau dengki. Nah, di situ kita sebagai teman yang baik, kita juga harus menjaga kerukunan bersama. Nah, itulah beberapa adab hormat kepada orang tua, guru, dan teman. Sampai sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.